Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, berkuliah meskipun hanya lewat online. Ya, tidak bosan saya sampaikan bahwa setiap perkuliahan saya sampaikan agar kita selalu menjaga kesehatan, berdiam diri di rumah, bila memang tidak perlu tidak usah keluar rumah, dan selalu cuci tangan sesering mungkin. Ya. Baik, hari ini kita bersama kelas komputer grafis 2018 dengan mata kuliah metode produksi grafika. Ya. Ini adalah kuliah MPG pertama secara online ya, setelah kemarin kita sudah melewati UTS. Nah, hari ini kita mencoba bagaimana membuat file banner siap cetak. Jadi di sini nanti difokuskan bukan dari sisi desain tapi dari kesiapan filenya. Ya, memang kadang kita sebagai pelaku desain grafis, bagi yang belum pengalaman untuk nyetak banner ini memang desainnya bisa, tapi filenya itu belum file siap cetak. Jadi kita punya desain, kemudian kita bawa ke percetakan, nanti diterima oleh operatornya, kemudian operatornya dan bagian desain dia mengolah lagi menjadi file siap cetak. Nah, alangkah baiknya kita sebagai pelaku desain kita bisa membuat file banner atau MMT atau apapun itu namanya ya. Ya intinya yang dicetak dalam ukuran yang sangat besar, dan itu file harus sudah siap cetak, tidak perlu ada revisi, tidak perlu ada setting ulang ya. Bahkan file itu ketika kita sebarkan atau ketika kita kirim ke percetakan lewat email, maka dia tidak akan kebingungan untuk mencetak karena ukurannya sudah tepat, resolusinya sudah tepat, kemudian penggunaan CMYK RGB-nya juga sudah tepat, sehingga tidak perlu ada editing lagi. Nah, itu tujuan kuliah kita pada hari ini. Ya, jadi salah satu bagian dari produksi grafika. Ya, karena kita kuliahnya online, tidak mungkin kita praktek mencetak ya. Jadi kita cukup siapkan file siap cetak saja. Ya, itu sudah cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Ya, baik, ini di layar sudah terpampang. Ini adalah contoh untuk banner atau MMT ya. Silahkan bahasanya masing-masing. Nah, dimana ini saya akan membuat banner ukuran 2 kali 7 meter. Ya, ini tingginya 2 meter. Kemudian lebarnya adalah 7 meter. Nah, ini yang pertama kita lakukan apa? Nah, ini kebetulan kita live-nya satu arah, kita tidak live streaming yang dua arah, jadi saya tidak bisa bertanya dan langsung menjawab. Jadi ini saya tanya sendiri, saya jawab sendiri ya. Oke. Saya punya spek komputer yang menengah ke bawah. Kemudian saya harus membuat desain ukuran 7 meter. Nah, kita tahu di CorelDRAW, perhatikan saya buka baru saja. Maksud saya buka file baru, file new. Oke. Di sini selalu terpampang ukuran kertas ya. Ketika saya mau mencetak ukuran A4, maka saya setting A4. Nah, itu sudah benar kan? Jadi saya mau cetak A4, saya abaikan saja yang lain, saya oke. Ya. Ini sudah kita dapatkan kertas ukuran A4. Betul ya, ini ukuran A4. Ukurannya berapa? Kita coba cek cm. 21 kali 29,7 cm. Berarti kalau kita membuat desain di sini, maka otomatis akan tercetak ukuran A4. Saya tulis di sini ukuran A4. Ya, kita main logika dulu. Ya. Ketika ini saya hubungkan ke printer, file, print, dan seterusnya, maka dia akan tercetak menjadi ukuran A4, ukuran sebenarnya. Nah, dengan spek komputer saya yang menengah ke bawah, ini tidak akan sulit karena hanya ukuran A4. Ukuran filenya pun akan kecil, apalagi tidak ada gambar yang resolusi tinggi. Nah,
Nah, permasalahan di sini kita mau mencetak ukuran 2 kali 7 meter atau 200 cm kali 700 cm. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, ini kalau yang belum tahu ilmunya, ini dulu saya contoh saya ya. Saya dulu sebelum belajar desain grafis secara teknis, baru otodidak. Ketika saya membuat banner ukuran 200 kali 700 cm, maka di sini saya ketikkan, ini saya ganti cm, kemudian lebarnya adalah 700 dan tingginya adalah 200. Saya enter. Zoom all itu tekan F4. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini betul ya, 200 kali 700 cm. Kelihatan ya di sini ya. Atau saya ganti meter. Nah, maka ini tingginya 2 meter, lebarnya 7 meter. Kita bekerja di sini. Dulu saya seperti ini ya. Kemudian saya masukkan gambar, saya masukkan teks. Teksnya saya beri shadow, saya beri ini ada drop shadow, ada contour, ada envelope, ada extrude. Wah, semua fasilitas saya masukkan semua. Yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah komputer melambat. Kenapa komputer melambat? Karena kerja komputernya, kerja laptopnya sangat berat. Ukuran filenya berat, bisa melebihi sampai 500 MB ya. Ya, pokoknya ukurannya sampai ratusan MB per file. Itu hanya bikin satu file. Nah, kira-kira pernah seperti itu enggak? Bikin banner, bikin apa, ukuran 10 meter lah. Ini lebih besar lagi. Bikin 10 meter. Nah, kemudian tingginya adalah 50 meter. Maaf, kok 50? 5 meter ya. Baliho di kota-kota kan itu rata-rata 5 kali 10 meter. Kita bikin beneran ukuran 5 kali 10 meter. Kita masukkan gambar dan sebagainya, pasti terasa berat. Maka dari itu perlu yang namanya trik ya. Trik bagaimana kita menyiapkan file yang siap cetak, meskipun itu ukurannya besar, tapi dibuat di komputer dengan spek yang rendah. Oke. Nah, saya kasih logika ya. Ini ukurannya 10 meter kali 5 meter. Kemudian saya membuat kotak lagi. Ini saya ganti cm. Ini saya ganti 100. Ini berarti 50. Nah, berarti kotak yang ini saya saya undo dulu. Saya bikin 2 ya. Kita main logika aja dulu. Nah, yang ini ukuran 10 meter kali 5 meter. Yang ini ukuran 1 meter kali setengah meter. Sama-sama kita mau mencetak ukuran 10 kali 5 meter. Kira-kira yang kecil ini bisa dipakai enggak? Ya, jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Kita bekerjanya hanya di ukuran 50 kali 100 cm. Tetapi nanti setelah kita selesai dalam melakukan desain, kita ekspor ke JPEG, ukurannya dikalikan 1000% atau dikali 10. Jadinya nanti adalah 5 kali 10 meter. Nah, dengan bekerja ukuran layar lebih kecil, ini ya, ini yang besar 5 kali 10 meter, ini 0,5 kali 1 meter. Kira-kira menurut logika itu berat mana proses kerjanya? Nah, pasti berat yang ukuran sebenarnya. Jadi oleh karena itu, dalam kita membuat banner, membuat MMT yang ukurannya sangat besar, itu kita tidak perlu mendesain dengan ukuran sebenarnya. Cukup kita dengan ukuran skala ya. Jadi skala ya. Ini 50 kali 100 cm. Kalau saya kali 10, saya skala 10 kali atau 1000%, maka ini akan menjadi ukuran 5 kali 10 meter. Nah, itu logikanya. Ya, baik. Saya kira pemahaman logika ukuran sudah cukup. Ya, saya kembali ke sini. Lihat di sini. Ini ukurannya adalah 20 kali 70 cm. Kira-kira bisa nggak ini saya jadikan file cetak 2 kali 7 meter?
Ya, jawabannya adalah bisa. Tinggal kita pengaturan ekspornya. Oke. Ya, sampai di sini paham ya. Ini akan saya praktekkan. Oke. Jadi di sini saya tidak mengajarkan untuk cara desainnya, tapi kita mengajarkan bagaimana membuat file siap cetaknya. Ya. Jadi tidak apa-apa, ini saya tidak akan mendesain ulang lagi ya. Ini sudah ada ukuran 20 kali 70. Jadi nanti teman-teman bisa membuat ukuran 20 kali 70. Jadi ini untuk awal kita bikin ukuran 2 kali 7 meter dengan skala 1:10 ya. Jadi ukuran cetak 200 kali 700 kali 200. Ukuran desain 70 kali 20 cm. Ya, seperti ini. Jadi ukuran cetak 700 kali 200 cm. Maka ukuran desainnya cukup 70 kali 20 cm. Nanti kita perbesar pada waktu ekspor. Kemudian ini tambahan lagi, ini penulisan ukuran. Nah, meskipun penulisan ukuran tiap percetakan berbeda-beda, tetapi mayoritas yang digunakan adalah cm ya. Jadi cm yang sering digunakan. Kalau memang 7 meter maka ditulis 700 kali 200 cm. Ya, yang umum digunakan adalah cm. Kemudian peletakannya bagaimana? Maksud saya urutannya ya. Ini kenapa tidak 200 kali 700? Bedanya apa? Nah, ini lagi-lagi ini hanya pengalaman saya di lapangan. Jadi di mana-mana hampir di beberapa yang saya temui itu rata-rata yang digunakan adalah lebarnya dulu, sumbu X-nya dulu. Jadi sumbu X-nya ini berapa ukurannya? Kalau X-nya 700 cm, maka yang ditulis adalah 700 dulu. Baru Y-nya 200. Ya. Jangan dibalik 200 kali 700. Meskipun hasilnya juga sama. Nah, tapi aturannya itu yang ditulis adalah X-nya dulu, baru Y-nya. Ya, seperti itu. Jadi nanti bisa dibedakan antara ukuran 70 kali 20 dengan 20 kali 70 itu berbeda. Kalau 70 kali 20 itu horizontal, kalau 20 kali 70 itu vertikal. Kalau di bahasa percetakan seperti itu ya. Jadi ada triknya supaya tidak sama. Tapi bisa juga dengan ada keterangan 20 kali 70 vertikal, 20 kali 70 horizontal. Tapi itu kalau orangnya tidak pengalaman, belum pengalaman, nanti akan ada kekeliruan. Nah, untuk menghindari itu maka yang ditulis adalah horizontalnya dulu. Ya, meskipun di beberapa percetakan yang tenaga kerjanya atau desainernya baru juga belum memahami hal ini. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Oke. Ya, kita kembali ke sini. Jadi cukup kita membuat bidang kerja, layar kerja hanya ukuran 70 kali 20 cm. Ini sudah benar. Kemudian kita masukkan propertinya. Nah, jadi dengan trik seperti ini, meskipun hanya gambar kiriman HP, gambar dari WA katakanlah ya, kita semua tahu kalau di WA itu gambarnya otomatis kecil ya. Tapi dengan teknik seperti ini kita bisa mencetak menjadi besar. Yang penting apa? Gambar dari WA tersebut harus tajam, tidak boleh ngeblur. Kalau dari awal sudah blur, dibesarkan juga tetap saja ngeblur. Ini saya coba ambil gambar. Maaf, saya cari filenya dulu. Oke, 2018. Oke, saya punya gambar ini ya. Oke, ini gambarnya ada watermarknya. Sebentar, saya cek dulu. Ya. Sebentar, 2018 semester 4.
mpg. Oke. Ya, ini saya hapus. Berarti kan ini saya cek dulu ukurannya. Nah, ukurannya hanya 124 kilobit. Kecil sekali ya. Tapi kita mau mencetak ukuran 2 kali 7 meter. Bisa nggak? Jawabannya adalah bisa ya. Yang penting apa? Gambarnya fokus, tidak blur dari awal ya. Kalau dari awal sudah blur, ya tetap tidak akan bisa. Ya, saya masukkan sini. Ya, seperti ini ya. Nah, ya, gambarnya tajam dari awal ya. Meskipun ukuran filenya kecil, hasil download atau hasil kiriman WA tetap bisa kita cetak besar. Nah, ini barangkali yang belum tahu, setiap membuat sesuatu kita lebih baik menggunakan teknik power clip. Nah, jadi seperti ini ya. Ini area maksimalnya berapa? 20 kali 70. Berarti kita bikin bingkai 20 kali 70. Nah, nanti properti yang lain kita masukkan objek power clip flash seperti ini ya. Jadi kita masukkan. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian saya buat ini, saya tumpuk ya. Nah, ini kenapa bisa nempel? Karena snapnya saya aktifkan. Di sini ada snap to object. Kalau ini tidak tercentang, maka kita tidak bisa menempelkan objek ke objek yang lain. Maka di sini saya aktifkan snapnya. Oke, saya tempel di sini. Kemudian ini saya edit ya, supaya bisa saya tarik. Saya convert dulu. Klik kanan, convert to curve. Ada mana di mana? Nah, ini atau Ctrl Q. Kalau sudah terbiasa shortcut bisa pakai Ctrl Q. Oke. Ya, saya tarik ke sini. Saya kasih warna abu-abu. Ya. Seperti ini, kemudian saya kecilkan. Nah, jadi hari ini kita tidak belajar mendesain ya. Jadi ini saya agak cepat untuk desainnya. Nah, tidak saya perinci. Ini untuk semester 4 saya yakin sudah bisa semua. Oke, saya pindah ke sini. Nah, ini saya sederhana aja. Oke. Nah, memasukkan gambar. Ini gambar PNG ya, gambarnya kecil. Saya sudah menyiapkan gambar tadi. Saya cek. Ya, filenya hanya 276 kilobit. Kecil sekali ya, tapi bisa kita gunakan. Ya. Oke. Jadi saya mau melihatkan bahwa gambar yang saya pakai adalah gambar-gambar ukuran kecil. Tapi nanti kita mau mencetak menjadi ukuran besar. Tuh yang saya maksud itu ya. Oke. Selanjutnya Stacom. Ini terlalu tua. Oke. Stacom, fontnya namanya Cooper ya, bukan kampusnya Cooper tapi fontnya saja. Oke, warna merah, kemudian dikasih kontur. Nah, nanti teman-teman silahkan tidak harus sama dengan saya desainnya ya. Yang penting nanti dari desain mateng, desain mentah itu harus sesuai ya, dan ukurannya ketika dicetak besar tidak akan pecah. Nanti kita cek di Photoshop untuk mengecek lebih detail. Oke, saya seperti ini. Saya kasih shadow. Ya, saya kira cukup untuk desainnya. Saya tambahkan slogannya, maju dalam ilmu, mulia dalam akhlak. Jadi harapannya mahasiswa Stacom selalu maju dalam ilmu, mulia dalam akhlak. Karena ilmu dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Orang berilmu tapi akhlaknya kurang baik, itu juga belum disebut berilmu. Jadi antara ilmu dan akhlak, antara ilmu dan adab, silahkan beriring sejalan. Oke. Bahkan ada yang menyebut dahulukanlah adab daripada ilmu. Ya, banyak sekali kata-kata mutiara tentang ilmu dan adab, ilmu dan akhlak. Ya. Ya, baik. Ya, saya kira cukup. Ini outline-nya saya matikan ya.
Jadi kalau membuat sesuatu desain itu alangkah lebih baik kita tidak usah menggunakan outline kalau memang tidak diperlukan ya. Ya, saya matikan. Nah, di sini ukurannya saya grup dulu 20 kali 70. Saya coba dulu yang salah ya, saya coba yang salah. Saya export file export. Oke. Saya masuk di folder ini ya. Coba banner salah. Jadi saya coba yang salah dulu. Kalau coba yang benar dulu nanti nggak ada yang membenarkan ya. Oke, saya ekspor. Ya, ini saya buat RGB. Nah, ini saya biarkan apa adanya 70 kali 20. Kemudian resolusi 72. Oke. Ya. Kemudian saya buka Photoshop. Jadi ketika file JPEG kita, ini tadi kita sudah mempunyai file JPEG ya. Coba banner salah. Ini ya, ukurannya saya cek. Saya cek dulu. Ukurannya adalah 146 kilobit. Kecil sekali ya. Padahal kita mau mencetak ukuran 2 kali 7 meter ya. Masih ingat ya, 2 kali 7 meter. Seandainya file ini file yang salah ya, kita kirim ke percetakan, kemudian kita telepon atau kita ke sana sendiri, misal ya, kita kasihkan flash disk kita, filenya sudah matang. Mbak, ini file siap cetak. Oh, mau dicetak ukuran berapa, Mas? Karena di sini tidak ada keterangannya kan, maka ditanyakan. Cetak 2 kali 7 meter. Nah, kemudian operatornya pasti akan memasukkan ini ke dalam Photoshop. Ya. Saya buka Photoshop. Oke. Nah, ini sekilas tidak akan pecah ya, tidak pecah ya. Tapi ketika karena akan dicetak ukuran 2 kali 7 meter, maka operator percetakan merubah ini ya, image size. Nah, ininya kalau cetak banner pasti maksimalnya 72, banner outdoor atau banner outdoor. Banner dengan kualitas biasa. Bahkan ada yang menurunkan sampai 50. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya di teori sudah saya jelaskan ya. Bedanya apa? Resolusi 72 sama 50. Jadi semakin tinggi resolusi, maka dia di mesin cetak bannernya itu dia mencemprotkan cat atau tinta itu dia lebih banyak. Dan prosesnya dia lebih lama. Karena itu akan menimbulkan biaya yang membengkak. Nah, karena bannernya dijual murah, rata-rata harga banner yang biasa kan murah ya, di bawah 20.000. Saya tidak menyebutkan jumlahnya, tapi rata-rata masih di angka di bawah 20.000. Maka supaya cepat dan hasilnya tidak terlalu boros, maka resolusi kadang diturunkan sampai 50 ya. Itu untuk banner outdoor. Kalau indoor nanti lain lagi ya. Nah, karena harga indoor berbeda dengan outdoor. Oke. Anggap saja ini 72. Kemudian ini ukurannya cm saya rubah menjadi 700. Jadi 700 kali 200 cm atau 7 kali 2 meter. Sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Saya oke. Ya. Saya kontrol O. Oke. Nah, ini saya cek image size-nya. Sudah benar 700 kali 200, resolusi 72. Berarti ini file siap cetak. Ya, tetapi kita cek dulu, kita besarkan. Ya. Ya, di sini saya view ada namanya aktual pixel. Jadi aktual pixelnya. Nah, seperti ini ya. Ini silakan teman-teman melihat. Nah, tadi cara yang salah ketika saya cetak 7 kali 2 meter, maka hasilnya tulisannya akan ngeblur seperti ini. Nah, saya diamkan, bisa dilihat ya. Hasilnya adalah ngeblur. Berarti ini adalah cara ekspor yang salah. Ya, ini ngeblur seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah nyetak ya. Mahasiswa karena belum terlalu pengalaman bikin desain kemudian asal disimpan ke JPEG, dicetak ukuran besar pecah. Nah, ini yang salah bukan filenya, tapi cara penyimpanannya yang kurang tepat. Jadi di kuliah ini salah satunya kita mempelajari tentang file-file yang
siap cetak. Oke, bisa terlihat ini blur ya. Meskipun ketika kita zoom all, ini baik-baik saja ya. Baik, akan saya bandingkan dengan cara yang benar. Saya buka Corelnya ya, seperti ini. Oke ya, sama dengan menggunakan file yang sama, ukuran 70 x 20 cm. Saya ekspor, file ekspor. Oke, tempatnya juga sama. Ini saya beri keterangan, misal spanduk lah. Ini namanya spanduk ya, karena dari desainnya ini desain spanduk. Ukurannya berapa? Saya tulis di sini 700 x 200. Ingat, yang ditulis adalah horizontal dulu atau mendatarnya dulu, baru tingginya. 700 x 200 berapa? Sentimeter. Nah, sekalian ditulis di sini adalah finishingnya. Finishingnya mau apa? Mau ada susupan kayu kanan kiri supaya bisa dibentang, atau hanya kita pakai lubang? Nah, itu nanti bahasa tiap percetakan pasti berbeda-beda. Nah, ini saya cari amannya aja lah. Susup kayu kanan kiri. Ya, seperti ini. Jadi nama filenya adalah spanduk 700 x 200 cm susup kayu kanan kiri. Saya ekspor. Nah, saya cek dulu di sini. Kita kemarin sudah belajar teori perbedaan RGB dan CMYK. Ya, kalau kita mau membuat desain untuk publikasi, bukan untuk cetak, untuk desain web, untuk tampilan di monitor, akan lebih baik menggunakan RGB. Tetapi kalau kita mau cetak, maka lebih baik menggunakan CMYK, karena struktur cetak pakainya pasti CMYK. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi, kita sebagai desainer, seandainya kita mau proof atau mau melihatkan contoh desain kita ke konsumen atau ke yang order, itu jangan memberikan contoh file CMYK melalui HP, melalui WA. Jangan sampai ya. Jadi file yang dikirim ke WA sebagai contoh harus menggunakan RGB. Di sini color mode-nya ya, RGB. Nah, kalau mau dikirim ke konsumen untuk approving lewat WA. Tetapi nanti ketika kita mau cetak, maka ekspornya diganti CMYK. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau kita ekspor CMYK, kemudian dikirim melalui pesan WA atau melalui email, kalau email tidak terlalu masalah karena dibuka di laptop ya. Kalau lewat smartphone, maka warnanya akan berubah sangat banyak sekali ya. Tadinya hijaunya tua, jadinya hijaunya hijau mupus ya. Itu bisa terjadi karena perbedaan CMYK dan RGB. Smartphone yang kita punya itu supportnya warna RGB. Jadi ketika kita approve atau ACC desain lewat WA, maka gunakanlah RGB. Setelah ACC kita mencetaknya menggunakan CMYK, dan itu nanti warnanya tidak akan jauh berbeda. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Baik, ini karena saya mau mencetak, saya pakai color mode-nya CMYK 32 bit, dia lebih besar bitnya. Kemudian saya scroll ke bawah. Karena ini saya cetak outdoor, maka resolusi saya pakai 72. Kalau cetak indoor, resolusi 150. Beda ya. Nah, jadi semakin tinggi resolusi, maka hasilnya akan semakin bagus. Tetapi nanti ukuran file juga semakin besar dan biaya cetak lebih mahal. Maka saya pakai resolusi 72. Nah, di sini ukurannya adalah 70. Ini saya rubah dulu. Saya blok, saya ganti 700. Kemudian tekan tab. Nah, maka di sini akan berubah ukurannya menjadi 700 cm. Tingginya adalah 200. Meskipun di sini terdeteksinya 199,99. Anggap saja ini 200 pembulatan. Kemudian prosentasenya dia berubah menjadi 1000%. Oke, bisa dipahami ya. Jadi pengaturan untuk membuat banner cetak MMT, maka yang perlu diperhatikan yang pertama color mode harus CMYK. Kemudian unitnya cm dibuat ukuran cetak, bukan ukuran desain.
Dengan ukuran desain 70 kali 20, ukuran cetaknya kita buat 700 kali 200. Pasti hasilnya bagus. Dan kita bekerja di 70 kali 20 cm akan lebih ringan daripada kita bekerja di 700 kali 200. Itu adalah salah satu trik bagaimana membuat file siap cetak dengan ukuran besar. Saya oke. Ya, kita tunggu proses beberapa saat. Selesai kita cek di Photoshop. Karena rata-rata pihak percetakan untuk bagian depan adminnya ketika menerima order itu ngeceknya via Photoshop. Ya, di sini ada spanduk 700 kali 200. Ketika file ini saya email ke percetakan, otomatis bagian operator dia bisa baca. Oh, ini spanduk ukurannya 700 kali 200. Finishingnya apa? Susup kayu kanan kiri. Jadi itu sudah jelas sekali. Berbeda dengan kita hanya mengetik nama banner. Pasti dia akan bertanya, ini mau dicetak ukuran berapa. Nah, meskipun ini kita pakai ukuran, pasti juga dicek lagi ya. Saya open. Ya, kita tunggu. Nanti akan saya bandingkan. Ya, saya bawa ke sini aja. Nah, ini yang atas yang salah, yang bawah yang benar. Kalau tampilan kecil seperti ini hampir tidak ada bedanya. Antara yang atas dan bawah kualitasnya sama kalau tampak seperti ini. Nah, ini saya buka yang benar. Saya besarkan. Saya view actual pixel. Ctrl 1, oke. Saya cek tulisan Stekom yang tadi ya. Saya cek di mana Stekomnya. Oh, di bawah. Lihat. Ya, teman-teman bisa lihat di sini tidak pecah sama sekali ya, tidak ada blurnya. Tulisannya sangat tajam. Dan ini siap cetak ukuran 200 kali 700. Ya, seperti ini ya. Nanti saya bandingkan dengan yang atas lagi supaya tahu perbedaannya. Nah, ini saya zoom. Ini aktual pixel itu adalah ukuran sebenarnya ketika nanti kita cetak. Lihat di sini, ini ada 1 cm ya. 108 ke 110, kira-kira nanti segini. Nah, logonya pun masih terbaca jelas. Meskipun ada ngeblur sedikit, ini nanti ketika dicetak jarak pandang 3 meter sudah tidak terlihat blur ya. Ya. Padahal tadi kita melihat file logonya hanya ukuran sekian kilobit, tapi bisa kita cetak ukuran 2 meter karena dengan cara yang benar. Oke, saya bandingkan yang ini saya separuh windownya. Ini juga saya separuh. Oke, saya actual pixel, view actual pixel. Ya, perhatikan di sini perbedaannya sangat jauh sekali ya, dengan teknik yang salah dan teknik yang benar. Sama-sama ukuran asalnya adalah 20 kali 70 cm. Ya, yang sebelah kanan ini yang benar, dia hasilnya sangat tajam. Yang kiri yang salah, dia sangat parah ya. Makanya kadang pelaku desain yang masih pemula, belum tahu ilmunya, asal cetak hasilnya tidak bagus. Nanti yang disalahkan percetakan, padahal yang salah yang desain sendiri ya. Nah, itu. Jadi salah satu kuliah kita materi ada seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman baik yang mahasiswa saya maupun yang teman-teman lain yang tidak sengaja melihat video ini bisa dipraktekkan bagi yang belum tahu. Bagi yang sudah tahu ya anggap saja kita sambil mengulas kembali. Ya. Seperti itu untuk teman-teman mahasiswa nanti bersambung di Edmodo. Nanti saya membutuhkan file siap cetak 700 kali 200 cm, desainnya bebas. Yang penting temanya adalah Stekom ya, karena Stekom ini tempat kita dalam menuntut ilmu ya. Sambil kita belajar, sambil kita juga mengenalkan Stekom ke masyarakat ya, sehingga Stekom semakin dikenal di mana-mana. Apalagi dengan nuansa kuliah online, sehingga banyak orang yang lebih banyak orang yang bisa melihat kuliah ini. Baik, begitu saya kira sudah cukup materi hari ini. Silakan nanti kita sambung di Edmodo. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.